Oke, halo YouTube, ketemu lagi dengan saya Bengkel RC. Jadi kemarin engine sound sudah ya. Jadi engine sound sudah kita install. Modulnya saya taruh di bagian belakang. Yang awalnya di sini harusnya untuk posisi mountingnya baterai yang awalnya di belakang. Baterainya mountingnya saya pindah di sedikit ke tengah dan sedikit ke bawah. Kemudian di sini saya buatkan mounting. Ini rencananya memang untuk hard body, tapi hard bodinya laku, jadi tidak tahu lah, nanti mungkin akan kita fitting lagi ke hard body yang lain. Saya juga masih pikir-pikir mau cari hard body yang lain yang kayak gimana. Sebetulnya sih masih kepingin Defender lagi, tapi kalau untuk Defender di 90 rasanya juga sudah pernah. Jadi nanti untuk hard body yang Defender di 90 nanti mau saya buatkan video, tapi pakai kit punya kawan yang dia beli hard bodinya itu dari saya. Kita ndak bahas itu dulu. Kemudian ini sound engine kemarin sudah. Kemudian untuk servo yang saya gunakan sebagai netral atau clutch engine sound simulationnya, yang kita buat seolah-olah dia itu sedang posisi gear netral atau di kopling ya, atau di clutchnya sedang aktif, saya posisikan di depan. Sekarang saya punya servo ini, nanti mau ditaruh di depan dan akan kita fungsikan jadi winch. Jadi saya beli kit winch yang pakai servo ya. Ini sebetulnya udah kemarin saya unboxing, tapi memang tidak saya buatkan videonya. Jadi saya beli yang sekaligus dapat mountingnya. Jadi dari paket ini tadi kita dapat mounting untuk servo, kemudian sling sama spool winchnya ya. Oke, kita buka satu-satu dulu. Yang pertama, yang paling gampang aja untuk di tear down. Ini mountingnya. Kelihatannya. Jadi masih ada akses kalau kita mau pasang bumper. Jadi mounting untuk bumper di sini masih ada. Ini bahannya metal, sepertinya aluminium. Kalau aluminium forging juga rasanya enggak. Kalau dari bobotnya rasanya ini aluminium casting atau aluminium yang dicor gitu. Ini cowakan untuk spool winchnya. Kemudian dapat baut-baut buat fitting. Kemudian kabel atau sling sama spoolnya. Kemudian ada hooknya juga. Oke, sekarang kita tear down dulu. Jadi HSPR GT EX86010 ini sudah beberapa kali dimodif, walaupun belum sama sekali turun ke tanah. Mungkin hanya satu kali turun ke tanah, itu pun juga ndak di frekuensi yang lama. Oke, kita bongkar dulu ya. Jadi PR yang pertama, ternyata kalau dipaksakan bumpernya tidak masuk, karena fitting bumpernya RGT EX86010 itu posisinya tidak sama. Nah, ya.
yang bawaan RGT lebih lebar, sedangkan yang bawaan dari kit winch ini jauh lebih sempit. Sekarang kita coba ukur, yang ini lebar berapa, yang ini lebar berapa. Untuk yang bawaan kit modulnya winch ini lebarnya 43 mm. Kelihatan enggak? Sedangkan yang bawaannya RGT, bawaannya HSP, (50 mili), jadi selisih 7 mm. Solusinya mungkin yang paling cepat dibor, tapi resikonya tidak center. Kemungkinan saya pada saat ngebor bisa jadi posisi lubangnya tidak benar-benar di tengah, atau fitting ini kita buatkan mounting baru pakai printer 3D dengan lebar, dan nanti posisi bautnya 50, tapi posisi pinnya ini kita jadiin berapa tadi, 43. Oke, kita buat belakangan aja. Sekarang saya mau fitting lagi. Ini PR yang pertama. PR yang kedua, harusnya servo ini saya bongkar dulu, kita tear down dulu, dan kita jadiin supaya dia stoppernya dilepas dan bisa jalan 360 atau 300, bisa putar 360 derajat. Karena kebanyakan servo itu kalau ndak mentoknya di 180 biasanya kebanyakan. Harusnya sih udah pas ya. Oke, lanjut kita bongkar servo. Jadi biasanya servo itu kan ada stopper supaya dia runningnya hanya 180 derajat maksimal. Nah, kita tear down servonya, dia biasanya dikunci pakai 4 buah baut yang panjang di bagian bawah. Ini kita copot dulu, kemudian di sini nanti ada mainboard, baru kita akses ke gearbox yang ada di bagian atas. Jadi hati-hati pada saat membongkar servo, biasanya ada bagian pin-pin kecil atau washer kecil yang terselip atau terlempar atau apapun itu yang nanti akhirnya membuat servo itu tidak bisa digunakan lebih maksimal. Nah, ini servo yang saya pakai servo bekasnya HSP Pangolin. HSP Pangolin saya pernah punya itu kan, dia dual steering depan belakang. Saya ambil satu servonya untuk dimanfaatkan jadi winch. Nah, ini udah kelihatan pin stoppernya. Kebetulan pin stopper untuk servo ini itu bisa dicabut. Ada beberapa servo itu pin stopper harus dipotong, harus digerinda. Tapi kebetulan punya Pangolin ini bisa kita cabut. Ya udah, sedikit mempermudah tugas untuk menjadikan servo ini menjadi servo 360.
ya kebetulan di dalam paket penjualannya itu kita dapat semacam bushing dari nilon. Ini tugasnya itu sebetulnya kelihatannya sepele, kalau hilang juga akhirnya akan jadi menyusahkan. Jadi bushing ini yang ada di bagian tengah dari mounting, kalau kelihatan teman-teman ya, yang warna putih itu. Nah, di sini sedang saya lock pakai baut M3 yang panjangnya 4 mm. Itu tugasnya untuk menghindari gesekan antara bracket servo winch-nya dengan sling winch-nya. Jadi bracketnya metal, slingnya metal. Kalau mereka bergesekan terus, lama-lama akan ada salah satu yang aus, dan itu nanti akan mengganggu kinerja dari winch itu sendiri. Karena sebetulnya kalau untuk winch itu memang harus ada rollernya, supaya job atau pekerjaannya si winch itu tadi, motornya juga akan jadi lebih ringan tugasnya ya. Jadi bushing ini kalau misalnya teman-teman ada yang pakai winch model kayak gini juga, jangan sampai hilang. Ini winch kelihatannya sepele tapi ini penting ya. Nah, dia yang nanti akan membatasi yang memberikan jarak antara winch, sling winch-nya atau kabel winch-nya dengan bracket ya. Aduh, autofokusnya. Oke ya, udah fokus. Nah, kelihatannya. Jadi ada gap antara winch sama bracket supaya tidak langsung bersinggungan. Nah, bushingnya ini ada penguncinya, 2 baut, supaya dia tidak sampai terlepas ataupun mungkin hilang, karena kalau hilang juga jadinya akan merepotkan. Nah, sekarang udah hampir kelar. Kita mau tes dulu. Ini winch fungsi atau tugasnya sudah sesuai yang kita harapkan atau yang saya harapkan atau belum. Tadi stopper udah kita lepas, kemudian sling winch-nya juga sudah saya pasang ke spoolnya, spool sudah kita pasang ke servo motornya juga. Sekarang tinggal kita tes apakah dia bisa bekerja sesuai harapan atau mungkin harus ada yang direvisi lagi. Baterai saya sambung ke ESC. Oke, ESC kita on kan. Oke, saya beresin dulu tukutnya kalau nanti ada nyangkut-nyangkut. Winch kita, ESC kita on. Oke, kita tes. Iya, dia masih hanya bergerak 180 derajat, tidak bisa menggulung spoolnya dengan sempurna. Artinya ada satu kesalahan yang saya lakukan tadi, yaitu potensiometernya belum kita lock, belum kita kunci. Dan juga untuk fungsi potensionya harusnya konektor antara servo gear ke potensio harusnya kita copot supaya motor atau gearboxnya bisa berputar 360 derajat. Dan bongkar lagi servonya ya. Jadi kalau teman-teman melakukan hal yang sama, kalau bisa ya sekalian. Jadi pada saat copot pin stoppernya tadi, sekalian potensionya itu di lock juga, dikunci, dan penghubungnya dilepas. Jadi penghubung antara potensio dengan gearbox servonya kita lepas juga supaya dia tidak mengganggu kinerja yang seperti kita harapkan. Yang kita harapkan kan bukan lagi dia kerjanya di 180 derajat, tapi bisa berputar continuously. Potensio ini tempatnya biasanya langsung terhubung sama gearbox utama. Posisinya ada di bawah. Sebetulnya ini bisa diakali, potensio ini kita lepas. Ini saya coba lepas, tapi mungkin mountingnya dilem atau gimana, jadi keras. Akhirnya mungkin solusi akhirnya nanti akan saya lem aja.
kepala potensionya supaya tidak ikut gerak ya. Jadi winch ini servo ini supaya bisa muter 360, kita harus cari posisi resistansi atau tahanan si potensio itu sendiri. Jadi sebetulnya potensiometer itu adalah resistor variabel, resistor yang nilainya bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhan. Nah, di sini fungsi dari potensio itu kita jadikan resistor biasa. Jadi dia berhenti di satu nilai resistan tertentu. Kalau sudah ketemu nilainya, boleh kok sebetulnya potensio ini dilepas, kita ganti dengan resistor biasa yang nilai atau tahanannya atau nilai resistannya itu sama dengan yang kita harapkan tadi. Nah, ini di bagian tengah yang putih ini ada konektor antara potensio dengan gearbox. Nah, ini yang harus kita lepas supaya ketika gearboxnya berputar, pada saat gearbox ini berputar itu dia juga tidak menggerakkan si potensio ya. Susah juga ya. Bentar, saya lepaskan dulu. Nah, akhirnya lepas juga. Oke, sekarang kita tes ini mau berputar di kondisi yang seperti apa nanti untuk potensionya. Jadi potensio ini juga yang membatasi, selain spin stopper tadi, potensio ini juga yang membatasi geraknya si servo, mau berhenti di 90 derajat, mau berhenti di 180 derajat, mau berhenti di 270 derajat. Itu yang mengatur adalah potensio ini juga, selain pin stopper yang tadi. Jadi kita harus mencari sambil diputar-putar, kita adjust ini mau berhenti di posisi yang seperti apa. Nah, kalau saran saya, kita cari posisi di mana dia betul-betul diem, di mana dia tidak bergerak sama sekali. Cari posisi servo atau posisi motor itu di mana dia betul-betul diem ya. Oke, sekarang kita adjust dulu, atau kita atur, kita cari posisi netral dari motor servonya. Karena udah ketemu posisi netralnya, saya nyari posisi yang nyari cara yang paling gampang, yaitu saya lem pakai super glue. Saya lem kepala potensionya supaya dia tidak ikut berputar atau tidak ikut gerak-gerak. Nanti di remote tinggal kita atur EPA atau endpoint adjustment ya. Jadi ini sambil kita tunggu lemnya kering. Kalau lemnya sudah kering, kita pasang lagi gearnya ya. Harus ingat posisi gearnya, kalau enggak ya dia enggak akan bisa bekerja dengan semestinya. Misalnya teman-teman enggak terlalu hafal posisi gearnya atau membaca gear ini agak susah, ada bagusnya sebelum dibongkar, ketika sudah lepas covernya, difoto dulu posisi gearnya supaya nanti pada saat mengembalikan tidak ribet atau kesulitan.
Oke, servo wind test. Kita gulung slingnya ke spoolnya. Saya coba tahan-tahan slingnya, mau nggak dia bergerak. Kalau nilai EPA nya semakin dibuat tinggi, maka putarannya juga semakin cepat. Kalau EPA nya diarahkan mendekati ke nilai netral, maka dia akan semakin pelan dan kemudian berhenti. Oke, berarti servo wind saya sudah berhasil. Lanjut kita fitting lagi, kemudian kita pasang ke kit. Seperti yang udah saya jelaskan tadi di awal, kalau bumper bawaan RGT ini fittingnya atau mountingnya itu sedikit lebih lebar 7 mm daripada mounting bawaan dari kit servo winch. Jadi kita harus bikin satu part adjustment atau part pendukung supaya bumpernya RGT tetap bisa terpasang dan servo winch juga bisa terpasang bersamaan ya. Rencananya nanti saya mau bikin satu support mounting pakai 3D printing. Ya otomatis harus jadi PR buat saya untuk gambar atau desain support mountingnya. Tapi karena ini sepertinya juga bukan part yang terlalu rumit, ya insya Allah saya coba nanti, semoga jadi ya. Oke, kita fit servonya dulu, kemudian kita gambar untuk mountingnya, untuk mounting bumpernya ke servo mountnya ini. Oke, mounting bumper sudah jadi ya. Tinggal kita fitting sudah pas atau belum, ada kurang kemana-kemananya ya, nanti tinggal direvisi lagi. Tapi insya Allah ini sudah masuk
berarti harusnya udah pas perhitungan saya. Tinggal kita fit lagi kalau ada kurangnya, tapi sepertinya tidak perlu revisi, ini harusnya sudah benar. Tinggal kita lanjut install bumper dan ya kita coba nanti ini finishingnya. Bagian yang paling akhir, hook atau pengait ya, ini bawaannya juga dari modul atau kit winch-nya. Sekarang kita install hooknya juga. Jadi kalau untuk harga winch ini jadinya berapa, kalau kita compare ya, kalau kita total lah, bukan kita compare sebetulnya, kalau kita tear down harganya, saya beli modul winch-nya ini 200.000. Kemudian untuk servo kita asumsikan servonya 200.000. 400.000 kita sudah dapat winch dengan kekuatan motor sesuai budget yang kita keluarkan. Tapi kalau winch yang sudah jadi itu tidak tahu mereknya apapun, saya tidak paham, itu kan kita nggak ngerti motornya itu berapa RPM, kemudian kekuatan gearboxnya itu seperti apa, kita kan nggak ngerti. Tapi kalau yang banyak direkomendasiin sama teman-teman yang main RC Adventure itu kan punyanya RC4WD itu ya, yang 8247 atau berapa itulah, saya nggak ngerti. Tapi saya lebih suka yang seperti ini. Terima kasih sudah menonton.